Merinding, lagu Tanah Airku tetap menggema di Stadion Manahan Solo. Seakan kirim permintaan maaf, ST ungkap fakta Piala AFF 2024. Punggawa Garuda yang tampil apik meski kalah lawan Filipina. Kabar baik, Tom Haye bawa Almere City pesta gol. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar baik, Tom Haye bawa Almere City pesta gol. Di saat para pemain muda mengambil banyak pelajaran dari turnamen Piala AFF 2024, punggawa Garuda yang berkarir di luar negeri tengah menunjukkan tajinya. Ya, usai gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024, ada satu kabar baik yang menghampiri pelatih timnas Indonesia dan para fans Garuda. Kabar baik itu adalah gelandang diaspora Tom Haye yang akhirnya kembali dipercaya untuk tampil starter oleh timnya di Liga Belanda, yakni setelah sempat menghilang dalam 3 pertandingan terakhir. Pemain 29 tahun ini pun turun sejak menit awal dan menempati posisi gelandang tengah bersama Anas Tahiri. Duet dua pemain itu terbukti ampuh membuat lini tengah Almere City tampil solid dan cair dalam mengalirkan bola. Alhasil, Tom Haye pun turut membantu Almere City akhiri puasa kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir usai menang telak 3-0. Kemenangan ini pun membuat Almere City naik 1 peringkat ke posisi 17 klasmen kasta teratas Liga Belanda dengan torehan 9 poin. Dengan tampil reguler sebagai starter di kasta teratas Eropa, pada akhirnya akan membuat kualitas Tom Haye tetap terjaga dan diprediksi bisa membantu timnas Indonesia untuk arungi sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Indonesia sendiri akan melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan bertandang ke markas Australia, tepatnya pada 20 Maret tahun 2025 mendatang. Diketahui saat ini skuad Garuda hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Punggawa Garuda yang tampil apik meski kalah lawan Filipina. Pertama, Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand tampil kembali setelah menyelesaikan hukuman kartu merah yang didapat di laga melawan Laos. Bermain sebagai starter, Marcelino tampil menawan saat laga memasuki menit ke-30 hingga berakhirnya babak pertama. Sosok yang akrab disapa Lino itu pun akhirnya ditarik di menit ke-79 setelah terlihat merasa kesakitan. Dan Victor Detan pun masuk menggantikannya. Kedua, Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas tampil begitu heroik. Beberapa kali aksinya menggagalkan peluang Filipina dalam mencetak gol ke gawang Cahya Supriyadi. Terlebih ketika skuad Garuda bermain dengan 10 pemain, usai Muhammad Ferrari diusir dari lapangan karena kartu merah yang didapat. Salah satu momen heroik Doni Tripamungkas terlihat saat menghalau peluang emas Zico Bale yang nyaris mencetak gol kedua untuk Filipina. Meski begitu, Doni Tripamungkas menjadi biang kerok penalti yang dapat Filipina usai dianggap handsball di kotak terlarang. Ketiga, Ahmad Maulana. Peran sentral Ahmad Maulana sangat terlihat di laga ini dengan munculnya sejumlah peluang emas Indonesia dalam mencetak gol. Sintayong sepertinya menemukan tandem yang pas untuk Ivar Jenner di lini tengah timnas Indonesia. Ahmad Maulana pilihan yang bisa dibilang tepat. Lini tengah Indonesia benar-benar menguasai permainan dengan duetnya bersama Arkan Fikri. Sayangnya, Ahmad Maulana pun harus ditarik di menit ke-79. Merinding, lagu Tanah Airku tetap menggema di Stadion Manahan Solo. Timnas Indonesia baru saja bentrok dengan timnas Filipina dalam laga keempat grup B Piala AFF 2024. Sebanyak 17.399 supporter timnas Indonesia pun memadati Stadion Manahan Kota Solo. Dua kelompok supporter timnas Indonesia Ultras Garuda dan La Grande Indonesia pun tak absen menemani anak-anak Indonesia berlaga pada ajang ini. Namun sayang, tim perculukan Garuda itu harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari tim tamu. Gol tunggal kemenangan Filipina diciptakan oleh Bjorn Martin lewat penalti pada menit ke-63.
Sebenarnya pertandingan pun berlangsung menarik dan penuh drama selama 90 menit bergulir. Meski Indonesia harus menerima kenyataan tersingkir lebih dini di Piala AFF 2024, tetap tidak membuat supporter tim Garuda kehilangan semangat. Bahkan di akhir pertandingan belasan ribu supporter Indonesia yang memadati Stadion Manahan Solo dengan khidmat tetap menyanyikan lagu Tanah Airku. Supporter timnas Indonesia ini secara kompak dan menghayati lagu Tanah Airku sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan pemain di lapangan. Sementara dari sisi pemain sendiri, raut kekecewaan tak bisa dihindarkan dari wajah mereka. Tatapan mata kosong pun terlihat. Asnawi Mangkualam sebagai pemain paling senior pun juga tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Begitu juga dengan pemain muda Ronaldo Kuate yang baru saja kembali mendapatkan capsnya bersama timnas Indonesia. Meski begitu, kegagalan ini patut dijadikan pelajaran penting bagi para pemain muda timnas Indonesia. Fakta bahwa permainan mereka masih banyak yang harus dievaluasi dan harus ditingkatkan lagi menjadi hal yang harus diterima setiap pemain untuk bisa lebih baik ke depannya. Tetap semangat Garuda, bravo timnas Indonesia! Seakan kirim permintaan maaf, STY ungkap fakta Piala AFF 2024. Kalah dari Filipina dan gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024 dengan 4 poin, membuat Sintayong bak mengulangi era kegelapan timnas Indonesia yang terjadi pada 2018 di Piala AFF 2024 ini. Saat itu, timnas Indonesia yang ditangani Bima Sakti hanya mendapatkan 4 poin dari 4 pertandingan grup B Piala AFF 2018. Kala itu bermodalkan pemain-pemain naturalisasi seperti Beto Gonçalves hingga Stefano Lillipali, timnas Indonesia kalah 1-4 dari Thailand, dihajar Singapura 0-1, imbang 0-0 dengan Filipina dan cuma menang 3-1 atas Timor Leste. Memang jika dibandingkan, skuad yang turun cukup berbeda. Di Piala AFF 2018, timnas Indonesia bermaterikan pemain senior. Namun untuk Piala AFF 2024 kali ini, pemain yang turun merupakan personel U22. Karena memang ajang ini disepakati sebagai ajang pemanasan sebelum ke kompetisi yang lain. Hal ini pun juga keluar dari mulut Ketum PSSI Erick Thohir. Untuk itu, coachnya sendiri tak mau disebut gagal. Sintayong menegaskan ini bukanlah kegagalan, melainkan memberikan pengalaman kepada para pemain muda. Sintayong lantas membuat pengandaian. Ia optimis timnas Indonesia juara Piala AFF 2024 jika para pemain senior yang turun di ajang 2 tahunan ini. Bisa dibilang gagal karena gagal lolos fase grup, tapi kita lihat ini bukan tim senior. Kalau bapak senior, saya pastikan juara, kata Sintayong dalam sesi konferensi. Namun satu hal yang pasti, menanggapi kekalahan ini, Ketum PSSI Erick Thohir mengaku akan melakukan evaluasi terhadap performa timnas Indonesia di Piala AFF 2024.